Ya, ini agak ngaji detail karena salahnya kalian menamakan diri istimewa. Istimewa itu gak boleh goblok. Pokoknya semuanya harus serba istimewa. Masa istimewa bodohnya kan gak keren. Jadi yang di sini harus bertanggung jawab. Ya kan istimewa fikirnya kan anak. Istimewa keren. Begini, kenapa harus bermadzhab? Dan saya spesial akan rangkan madzhab. Kenapa harus bermadzhab? Pak didengarkan secara tenang, ini spesial ya karena kantor cabang istimewa Nahdlatul. Saya ngaji tadi semuanya istimewa, tapi ini yang kitab ini saya ajar di sini, maka saya mohon yang paham nanti diajarkan pada yang lain. Libali wasyahid mingkumul, dan minta tolong nanti di copy diperbanyak Bang J. Karena pasti nggak ada kitab ini di sini. Di Jakarta saja kadang nggak ada boleh di. Fakta dalam Islam itu kan ada beberapa mazhab fikih. Kita tahu yang utama mazhab Hanafi ya, karena asan dan madzhab yang paling sepuh siapa? Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Kedua Imam Malik. Siapa? Imam Malik. Syekh Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i. Ketiga Imam Syafi'i. Setelah itu ada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kenapa kita harus bermadzhab? Bermadzhab artinya mengikuti panutan dalam satu ketetapan. Saya tadi menguraikan detail di mana tadi yang terakhir jalan Kimbo. Ini penting sekali supaya kamu tambah ya. Kenapa harus bermadzhab? Karena kita kalau berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Tentu Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sehingga kita tidak tahu caranya niru minumnya Allah, Allah tidak minum. Sehingga ketika Allah mengharuskan kita mengikuti siratal mustaqim, bukan Allah ngendikan jalanku itu enggak, tapi jalannya mereka. Karena bisa diikuti manusia ya manusia. Fa inna Allaha la yaqulu wa la yashrabu, wa tidak makan tidak minum. Sehingga kalau kita ingin minum niru siapa? Niru cara minumnya Rasulullah, yaitu materinya harus halal, tidak babi maksudnya. Cara makannya juga benar, nah niatnya juga. Sehingga untuk menuju kebenaran syaratnya apa? Mengikuti jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Artinya harus bermadzhab, harus ada yang diikuti. Dan diikuti siapa yang harus diikuti? Orang yang telah engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta. An'amta itu fi'il madhi. Yang telah engkau beri nikmat. Jangan orang yang potensi dapat nikmat daknya enggak jelas. Hanya orang yang punya otoritatif bermadzhab, orang yang pinter, yang soleh, yang bahkan ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu imam kita, imam ahli sunnah. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa kita harus bermadzhab? Baca saja surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Ya, jadi bukan sirotoka, jalannya kamu, engkau Allah, tapi siratal ladzina. Ngikuti ladina an'amta alaihim sama juga ngikuti Allah. Sebab itu di Quran ada ayat mayyuti'ir rasulah faqad atau Allah. Yang taat pada Rasul pasti taat pada Allah. Bukan dibalik taat pada Allah. Karena kita tidak tahu caranya taat sama Allah tanpa ada Rasul. Jelas ya ini ya. Kenapa kita harus bermadzhab? Lalu fakta dalam Islam ada 4 mazhab, yaitu Hanafi, yang urut yang Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad. Mazhab Hanafi itu identik dengan mazhab ahli ra'yi, mazhabnya orang yang penuh dengan logika, semuanya di logika, sehingga beliau dikenal dengan imam ahli ra'yi, imam bagi mereka yang suka logika. Sehingga ada mazhab Hanafi yang dengan tanda kutip agak naif tapi masuk akal. Kalau kita semua meyakini alat tathir, alat yang bisa mensucikan kan hanya 2, satu air, 2 debu. Sehingga kalau kita wudhu tidak mendapatkan air, tayamum pakai apa? Debu. Tapi sebetulnya ada alat tathir yang ketiga yang Anda tidak akan melakukan itu, yaitu an-nar, api. Dalam fikih Syafi'i misalnya ada batu bata yang dikelola dengan yang materinya diantaranya pakai apa, kotoran apa? Sapi. Itu najis. Banyak enggak diantara kita yang misalnya nanam tanaman kan pupuknya dari apa? Kotoran sapi. Bahkan sebagian materi-materi batu bata juga dari campuran kotoran sapi.
Tapi cara madzhab Hanafi karena itu ngalami pembakaran sudah suci. Karena kalau ngalami pembakaran berarti ngalami ditadhir, disucikan oleh api. Sehingga kalau kita boleh guyonan, kalau kamu wudhu udah dapat air, udah dapat turab, terus mau wudhu pakai ya repot, bisa mati ya. Tapi Imam Hanafi gak salah, beliau mencontohkan ketika orang mukmin banyak dosa akan masuk surga itu disucikan di mana? Itu cara berpikir Imam Hanafi. Nyatanya orang mukmin yang penuh dosa saat mau masuk surga disucikan dengan api. Berarti api adalah alat pensuci. Ya. Kalau gitu berarti batu bata meskipun dari kotoran sapi atau apa saja kalau mengalami pembakaran berarti sehingga gak perlu ada perdebatan bagaimana ini hukumnya batu bata, kan cara bikin diinjek-injek, kadang di situ ada teledong apa tapi ada macam-macam, itu sah karena mengalami pembakaran. Dan pembakaran itu bagian dari alat tadhir, alat pensuci. Paham ya? Jadi mazhab Hanafi alat tadhir itu 3, yaitu apa? Alma, turab, warna. Tapi jangan pakai wudu ya, janji ya. Apalagi pakai mandi, wah. Kira-kira madzhab seperti itu. Madzhab itu cara berpikir melihat teks. Kenapa ada madzhabul arba? Karena memang teks yang di luar mansus, di luar ketetapan eksplisit, pasti orang cara pandang itu beda. Di luar teks secara eksplisit, secara sorry. Ya, ini agak ngaji detail karena salahnya kalian menamakan diri istimewa. Istimewa itu gak boleh goblok. Pokoknya semuanya harus serba istimewa. Masa istimewa bodohnya kan gak keren. Jadi yang di sini harus bertanggung jawab. Ya kan anak istimewa fikirnya kan anak. Istimewa keren. Begini, kenapa harus bermadzhab? Dan saya spesial akan rangkan madzhab. Kenapa harus bermadzhab? Karena setiap satu teks yang tidak eksplisit, kalau dalam bahasa pondok tidak sorry, itu pasti yahtamilu wujuhan katsira, pasti berpotensi maknanya kan. Kenapa yahtamil? Ya memang yahtamil, pasti iya. Misalnya gini, saya beri analogi. Kang Sifa ini namanya apa? Sifa ya? Saya belikan gedang goreng untuk hormat tamu. Saya jelas menyebut kalimat, saya belikan gedang goreng untuk hormat tamu. Kemudian ternyata di toko itu gedang goreng nggak ada. Kemudian dia beristihad dibelikan telo goreng atau dibelikan apem atau roti. Kira-kira kiainya marah, menyalahkan karena nyatanya tidak gedang goreng, atau membenarkan yang penting ada yang dipakai hormat tamu. Kamu milih mana? Mungkin yang kedua. Hormat tamu, karena kalimat gedang goreng itu apakah kalimat yang mewakili alat untuk hormat tamu? Apa memang harus Gedang goreng. gedang goreng? Ya, sudah yang lainnya fokus saja yang lainnya. Jelas ya. Jadi, lah itu kira-kira istihad seperti ini. Mau tidak mau kita harus istihad. Kalau tidak ya bodoh sekali. Makanya jadi kelompok-kelompok ekstrim karena nggak mau berpikir secara ijtihadi. Sehingga ketika Rasulullah zakat dengan kurma atau zakat dengan apalah yang makanan pokok Arab, misalnya Rasulullah sedekah pakai roti, pakai gandum. Oleh Imam Syafi'i roti dan gandum dan kurma itu diganti kalimat itu. Zakat hanya sah biku tibaladi dengan makanan yang menjadi kod makanan pokok negara. Sehingga orang Indonesia nggak boleh zakat dengan kurma, juga nggak boleh zakat dengan roti, harus pakai beras. Karena ketika Nabi memilih tamar atau memilih gandum, memilih hintoh di Arab adalah pilihan yang atas nama uti ahlil balad, makanan yang pokok di negara. Jadi ketika di Indonesia otomatis kita ganti, mungkin di Papua atau di mana diganti sapi. Ini yang namanya ijtihad. Sekarang misalnya Rasulullah kenal, Rasulullah ngasih putrinya Fatimah, misalnya ini Fatimah kamu tak kasih rok, ini Fatimah kamu tak kasih jilbab. Itu maknanya jilbab apa penutup aurat? Penutup aurat.
Sehingga kamu nggak boleh niru saya jilbaban karena Nabi ngasih putrinya juga jilbab. Jadi salah kaprah. Maka jilbab di sini maknanya apa? Penutup. Ya sudah, kalau kamu lelaki ya jangan beli jilbab. Ini masalah ijtihadiyah. Ya jelas ya. Nah, kenapa banyak paham ekstrim? Karena nggak mau mikir, nggak mau berpikir secara usul fikih. Sehingga NU itu utamanya Basim Asy'ari mengenalkan thoro'ikul ijtihad atau kaifiyatul ijtihad, cara-cara beristihad. Ini penting saya utarakan karena orang sudah mulai malas berpikir, akhirnya jadi Islam yang ekstrim. Itu kan ibarat begini kalau dalam qiyas fikih, dengerin. Allah hanya ngintikan fala taqul lahuma uffin, kamu jangan pernah bilang sama kedua orang tua kamu hus. Maknanya itu apa? Aku ramu nih hus, umur kakean. Yang dilarang Quran kan hus, kalau kakeannya kan tidak ada ayatnya. Itu kira-kira ngajak goblok apa ngajak pinter? Bukan seperti orang yang ngalalkan tikus, ngalalkan cacing. Di Quran kan tidak ada. Memangnya Quran disuruh goblok ngomong detail-detail gitu. Ya enggak mungkin. Itu kan seperti anekdot dalam dunia pesantren. Ada santri saking gobloknya itu sering naboi istrinya. Naboi itu kan pakai tangan. Terus si istrinya lapor Pak Kiai, santri Anda yang bernama Siva itu harus sama saya sering naboi. Coba nasihati. Setelah dinasihati sembuh. 1 bulan lagi istrinya bilang, Pak Yai sekarang gantinya diangi. Kenapa gantinya Siva? Kiai kan hanya larang naboi, kalau nyadui kan belum. Berarti dia terlalu tekstual, apa? Tekstual. Kalau naboi pakai tangan dilarang, berarti kalau nyadui belum pasti dilarang. Itu namanya terlalu tekstual. Padahal kalau mau belajar usul fikih dia tahu makna naboi adalah nyaki, sehingga semua bentuk nyakiti juga haram atau tidak boleh. Berarti apa? Naboi ini hanya teks yang bermakna kias atau bermakna ibaratun an hurmatil idza. Jadi naboi kalau haram berarti yang dimaksud adalah nyakiti haram. Bukan kok kalau naboi haram nyakiti belum pasti, ngidoni juga belum, kan nggak ada hadisnya. Sementara ini orang-orang tekstualis sini kan gitu kan, nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya. Itu yang nggak ada itu dalilnya, apa saking nggak ada akalnya. Mau malas mikir. Jadi itu yang namanya ijtihad. Kalau kamu haram naboi berarti haram nyadui, karena maknanya jangan naboi adalah jangan nyaki. Sehingga kamu ngeludahi ya haram, nyadui ya. Nah, termasuk menerlantarkan juga. Karena istri sampai makan utang tonggo itu sakit. Kamu tinggal di Korea seneng-seneng istri kamu terlantar sampai untuk makan saja utang tonggo itu sakit dah. Itu buyut yang haram. Nenek moyangnya haram. Istri kamu idoni di dalam rumah itu yang tahu hanya kamu. Mungkin ya sakit tapi masih sakitnya di sini, Pak. Tapi kalau sampai utang-utang tonggo sakitnya di sana sini. Artinya apa? Kalau Anda ngerti usul fikih, ada kalimat jangan naboi istri, berarti jangan nyaki. Kalau Rasulullah sedekah dengan dinar. Dinar itu mata uang Arab Saudi zaman itu. Terus kamu, saya tidak mau sedekah pakai rupiah, apalagi pakai uang. Hadisnya mana kalau Rasulullah sedekah pakai uang? Memangnya Rasulullah orang Korea gitu. Wah, itu terlalu tekstual. Maka ya orang yang sidik-sidik sunnah Rasul suruh ngaji lagi, ngaji usul apa? Tapi kita mau ngeritik mereka gimana? Kamu sendiri yang ngaji usul pakai. Kamu sudah punya kantor cabang. Makanya saya iya malu kalau mau ngeritik kubu sebelah gak ngaji usul fikih, memangnya kubu kita ngaji. Kan enggak juga. Kalau ngaji enggak, ini saya imamnya tak tanya, ngaji enggak? Bisa mengajar usul fikih? Insyaallah. Jawabannya ngeper insyaallah. Enak tau, gampang tau kalau usul fikih yang nerangkan saya, gampang ya? Ya. Gampang. Ilmu kalau kena ahli ya gampang. Subhanallah. Jadi ngaji usul fikih itu harus.
Ya kalau nuruti teks ya Nabi tidak pernah sedekah pakai rupiah. Terus kamu nggak pernah sedekah pakai rupiah karena tidak ada hadis yang Nabi sedekah pakai rupiah. Ya Nabi tentu sedekahnya pakai apa? Dinar. Tapi maknanya apa? Nabi sedekah pakai mata uang setempat. Jika kita sedekah ya pakai rupiah, orang Korea pakai uang. Karena makna dinar adalah mata uang setempat, bukan ainul dinar juga tidak harus di dinar. Lama-lama orang nggak sholat semua. Nabi sholatnya kan di Mekah Madinah. Gak ada hadisnya Nabi sholat di Indonesia. Apalagi di mana ini? Korea. Ya, di mana? Incan. Kacau semua kalau semuanya ingin persis. Urbanisasi. Jadi makanya ngaji usul fikih ya, ngaji apa? Usul fikih. Semua itu ditanggapi secara ilmu apa? Jadi fala taqul lahum uffin, kamu jangan bilang ke orang tua hus. Kalau hus saja, jadi hus itu ibaratun an aqallil idza. Hus itu adalah nyakiti paling minimal. Pak, ojo ini. Pokoknya gitu tok aja kan. Apalagi jancuk dan kakek. Itu kan kakaknya, bapaknya, mbahnya ya. Ya kan? Pokoknya kamu, jadi ufin itu ada ulama maknanya atadajjar, merasa gak nyaman. Itu aja kan. Jadi atadajjar, merasa kamu dengan orang tua ada nyaman. Itu saja sudah haram. Apalagi jancuk keadaan itu. Artinya apa? Mau tidak mau kita pakai hukum kias. Kias itu analogi. Makanya ada apa? Quran, hadis, ijma. Itu yang tahu ulama. Jadi kamu nggak usah sidik-sidik hadisnya mana, Qurannya mana. Memangnya kurang jelas logika kamu sampai tanya Quran. Kalau seseorang santri dibilangnya ojo naboi santri, rasa menunggu teks, ojo nyadui, otomatis nyadui ikut haram karena sama-sama menyakiti. Tadi dalam konteks kamu disuruh kiai beli gedang goreng untuk hormat tamu, kalau gedang goreng tidak ada jangan pulang tangan kok. Karena nanti Pak Kiai kamu malu kan nggak ada menu yang disajikan. Jadi kamu harus tahu semangatnya. Nah kecuali di toko itu benar-benar ada gedang goreng, ya beli gedang goreng itu karena yang disebut. Paham ya? Jelas ya? Sama kalau kamu hidup di Mekah, Nabi sedekah pakai dinar dan makanan pokok misalnya di sana itu gandum, ya sudah seperti itu. Jadi kalau di Indonesia adanya rupiah dan makanan pokok beras, maka semangat zakat kita ganti apa? Beras dan rupiah. Bukan berarti itu mengganti sunnah Rasul, tapi semakna persis. Karena Nabi ketika sedekah pakai dinar maknanya mata uang. Ketika misalnya zakat pakai vintoh atau gandum di sana maknanya adalah mutil. Nah, ini yang namanya apa? Sama seperti Nabi dulu sering wudu itu dituangkan sahabat pakai ceret, terus sahabat menuangkan. Kendi kan orang dulu gitu. Terus orang sekarang pakai apa itu? Keran. Ya keran itu sepersis kendi zaman Kanjeng. Sama-sama air posisi mengalir. Karena air posisi mengalir itu lebih bisa menghilangkan najis ketimbang air yang dihiang. Jadi kalau dalam fikih Syafi'i, air sebelum dua bola dijatuhi najis maka menjadi najis. Tapi kalau dikucurkan meskipun sedikit najisnya hilang. Artinya apa? Mengucurkan lebih punya kekuatan menghilangkan ketimbang merendam. Terus jangan kamu menjadi ortodok, tapi Nabi dulu pakai ceret, pakai kendi, jangan keran, nggak ada hasilnya. Itu ngajak goblok apa ngajak bener?